Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kembali lagi di Jawa Pos Radar Banyuwangi Podcast. Kita ini akhirnya berdua lagi nih, Pak. Ya, Ya, berdua lagi ya. Makanya sebelum kita lanjut, kita salam satu track gitu, Pak ya. oke, salah satu track. 93. Nah, kemarin janjian sudah bertiga, akhirnya berdua karena Bro Salis lagi berhalangan juga. Oke, masih ada kegiatan. Oke. Mhm. Ini kita podcast di suasana Ramadan nih, Pak. Ya, Kemarin sebelum Ramadan tuh Hamin berapa kita sebelum podcast itu? Amin, Yang ada Salis, Amin 3, Amin 2. Amin 2 ya. Iya. Nah, ini sudah plus 4 ya, plus 5 kita Ramadan, dan kebetulan seri pertama juga sudah lewat Ya. di Buriram kemarin. Mhm. Dan ini kita bahas setelah sprint dan race, Pak ya. Ya, oke. Oke, Pak Beni, Ya. langsung aja, Pak. Ini kayaknya sempurna ini Marquez ini, Pak, kemarin, Pak, mulai hari Jumat sampai hari Minggu ya. Keluarga Marquez ini, saya bilang keluarga Marquez ini sempurna ini, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya. Jadi memang kita lihat Marquez bersaudara ini luar biasa ya. Iya. Karena mulai dari latihan praktis, kemudian kualifikasi sehingga balapan, kayaknya mereka Yes. berjalan ini Iya, beriringan. iya. Dan ini menunjukkan memang kelihatan sekali bahwasanya motor Ducati ya, yang di tes pramusim kemarin sudah menunjukkan progres yang bagus meskipun dia memutuskan memakai GP24 untuk pabrikan maupun satelitnya. Ini memang sangat luar biasa. Dan yang luar biasa sebenarnya karena Marquez sama Alex Marquez ini balapannya kayaknya kayak bermain go-kart, katanya kayak bermain go-kart Nggak ada selama ini latihan gitu. Iya, benar. Nah, jadi merasa seperti kayak menikmati dunianya sendiri gitu. Kayak nggak ada apa ya, kayak kerja keras gitu loh, Pak. Iya. Kayak Kayak seperti biasa latihan aja. biasa, Iya, ya, padahal biasa itu dilakukan. kondisi suhunya itu panas, Pak. Betul. Hampir 50 loh, Pak. Iya, 348 di Di udara, iya. di lintasan Di itu lintasannya 50. bisa 50. 50, Pak. Wih, itu. Iya. Dan semua itu ngerasakan, Pak. Iya. Sepenonton-penontonnya aja ngerasain tuh panasnya, ampun. Betul. Ya. Jadi yang heboh memang sebenarnya orang kan melihatnya dulu Marquez di Gresini ini ya. Ya. Ini sekarang Marquez sudah berbaju merah di pabrikan dan yang terjadi memang kita tahu semuanya disapu bersih dan bisa dikatakan time recordnya meskipun tidak memecahkan time lapnya Pecco tahun kemarin, iya benar. beda 0,2 0,3 detik lah. Nah, itu tapi ternyata ya Pecco nggak bisa ngejar lapnya ini apa namanya Marquez untuk ngejar ke depan. Karena saya lihat kayaknya Pecco informasinya itu ada bermasalah dengan rem katanya. Katanya. Yang kedua dia ada bermasalah dengan tangki baru yang Dimodifikasi oleh Ducati, katanya dia nggak nyaman. Yang ketiga sama pemilihan ban, dia karena Marquez sama Marquez bersaudara, saya ngomong, sama itu itu pakai soft ya. Nah, sedangkan Pecco sendiri dia pakai hard, Iya. hard dan softnya. Jadi padahal sudah diumumkan sama Ducati dari tim tekniknya bahwasanya ini yang cocok banyak adalah soft. Ternyata Pecco sendiri kok membuat keputusan ini. Ini sebenarnya kalau menurut saya ya ini kayaknya aneh juga. Pecco itu kan sudah lama di Ducati. Sedangkan Marquez ini orangnya baru 2 tahun. Iya. Tahun kedua ini di apa namanya di Ducati. di Gresini ini. Seharusnya seorang Pecco ini sudah lebih feelingnya lebih seharusnya kan lebih dekatan sama. Betul. Iya, kan, tapi ternyata kan nggak dapat. Iya. Dia mesti alasannya, mohon maaf ya, alasannya mesti menyalakan ini. Kemarin memang sempat ditunjukkan remnya dia agak kelihatan kayak bermasalah. Terus dia ngomong sendiri jujur masalah tangki bahan bakar yang dimodif gitu. Yang ketiga yang saya dapat info itu dia salah pemilihan ban. Padahal seharusnya
seorang Pecco yang sudah berapa tahun lama di Ducati, paling senior bisa dikatakan ya, harusnya dia bisa lebih ngerti dan lebih paham. Gitu. Kalau Ducati ini kan rata sekarang Pak, GP24 semua Pak ya? GP24. GP24 kan? Tapi, ini tapinya gini, meskipun itu GP24 motor tahun kemarin, untuk pabrikan sama satelit kayaknya, tanda kutip itu beda. Bedanya apa? Seperti yang disebutkan oleh Direktur Tekniknya Tardossi, ngomong sendiri sama Gigi Dalina, jelasin teknologi yang dari GP25 yang ada itu akan bisa diaplikasikan, dicoba, di trial. Contohnya apa? Kemudian elektronik yang jelas. Karena Pecco kemarin yang menguji elektronik. Kemudian sistem suspensi. Benar. Itu holster device-nya itu sedikit beda. Jadi kayaknya meskipun Ducati yang dipakai Alex Marquez, Morbidelli, DG itu sama Fermin Aldeguer itu kan pakai GP24. Kayaknya update-nya tuh nanti akan turun dulu di dua orang ini. Ya, makanya kan kalau dilihat orang awam aja Pak. Orang awam kan memang katanya kan 24 sama DNA Ducati yang di tahun 2025 ini pakai yang tahun kemarin. Betul. Kalau kita lihat dari kasat matanya kan bedanya kebanyakan krunya yang ini daripada. Ya jelas. Pabrikan Marquez sekarang kurang lebih 10 orang, 20 orang sekali. Krunya hampir lebih 10-an, Pak. Betul. Itu manajemen ban, skok, apa semuanya kumpul, semua rem apa semua itu kumpul semua. Iya, mulai telemetri, mesin, kemudian suspensi, pokoknya detail pokoknya. Dan Marquez juga merasa sebenarnya balapan kemarin itu ya gugup. Gugupnya apa? Karena ini baru pertama kali di pabrikan, ya otomatis tim pabrikan itu bebannya itu lebih berat dibandingkan tim dulu masih di satelit ya. Tapi tapi tak lihat Pak kemarin tuh mendominasi sekali loh Pak. Iya. Soalnya mulai hari Jumat, Sabtu sampai puncak race-nya itu, waduh, khususnya MM ya. Iya. Marquez bersaudara ini juga kalau dibilang satelit juga mewakili. Sekarang kayak Alex aja ke Pecco jaraknya juga kan lumayan tuh sebenarnya Pak. Iya, 0,3. 0,3 itu lumayan Pak. Itu gapnya luar biasa. Makanya kalau dibilang rata-rata sama GP24 mereka ini kurang lebih ya sama. Cuman mereka memang yang lebih update pasti pabrikan. Iya jelas. Ya itu tadi jelas pabrikannya otomatis kepingin dia bukan selangkah ya, mungkin 2 langkah di depan pasti. Karena nggak mau mereka harus menang karena Marquez sendiri ngomong kalau tidak saya yang menang ya Pecco, kalau Pecco ya saya seperti itu. Sedangkan dari Ducati sendiri tidak mentarget siapa menang, pokoknya karena harus balapan dengan apa adanya. Berarti tahun ini gimana Pak? Tahun ini ya Ducati lagi kok kayak gini Pak, dilihat gaya-gayanya Pak. Tanda-tandanya mulai sirkuitnya Budi Remi kan sirkuitnya termasuk unik ya sirkuitnya ya, stop and go juga ya, butuh sistem pengereman yang keras juga, terus butuh akselerasi yang cepat, mirip kayak Sepang meskipun masih bagus Sepang menurut saya. Ini tanda sebenarnya, sinyal sebenarnya, sewor ini. Kayaknya Ducati kayaknya masih selangkah, kalau menurut saya selangkah di depan lah, karena dia belum menunjukkan potensi yang sesungguhnya kira Marquez ini. Karena ya saya sampaikan Pak Hanso tadi kayaknya masih balapan kemarin kayak dikte ya. Kayak dikte gitu modelnya. Ya mendominasi Pak. Sekali, dan Marquez sama Alex itu terpautnya hanya 0,1 0,2 detik. Gitu. Kalau Alex dengan Pecco itu kan sampai 0,3 0,4 jaraknya itu jaraknya dengan perbalap head to headnya. Jadi kalau secara keseluruhan memang cara waktunya dengan Marquez bersaudara ini Pecco itu hampir kalah 0,3 detik. 0,3 detik loh ya, seorang Pecco. Nah, ini. Gitu. Saya kira ini menjadi PR juga Pecco. Karena Pecco kan terkenalnya infonya kan orangnya terkenal lambat. Iya, lambat panas. Kalau cuacanya panas kemarin. Semoga saja di seri berikutnya langsung digas lagi, biar ada. Soalnya kalau mendominasi juga nggak seru jadinya Pak. Ya akhirnya bukan Ducati Cup. Marquez bersaudara Marquez Cup. Tambah banyak hatersnya Marquez Pak kalau Marquez ini mendominasi Pak. Waduh.
Bisa di banned aja Marquez ya udah balapan wes Pak. Iya. Iya kan? Tapi yang jelas sangat menarik sekali kelihatan Marquez itu. Oh iya. Terus Pak nah kemarin tuh saya sebenarnya nunggu itu Yamaha Pak. Ya betul. Di race kemarin mulai dari sprint sama race itu saya nunggu Yamaha. Ternyata udah kelihatan ya Pak Yamaha. Pak. Sama sih sebenarnya. Jadi Yamaha itu di tes pramusim sektor itu juga menang bagus. Di tes Sepang kemudian juga bagus, sektornya tes resminya bagus. Di Buriram dia kayaknya Quartararo itu sebenarnya mengakui ada sedikit yang berbeda dengan Yamaha itu. Beda mungkin karena track ya. Tracknya Sepang dengan Buriram itu beda. Jadi kemarin itu Quartararo ngakui sebenarnya memang yang dia rasakan motor ini kok beda ya antara waktu di tes di Sepang pada waktu dibawa di Buriram itu kayaknya kurang ini, cengkramannya juga kurang bagus katanya. Seperti itu. Memang sih Buriram terkenal juga cengkramannya kurang begitu bagus kan. Itu mungkin suhu itu Pak. Bisa suhu. Karena memang suhunya panas sekali Pak. Padahal kemarin kan Yamaha cuma ngotak-ngotik elektronik sama aero ya. Itu. Nah, kayaknya ini menjadi PR Yamaha. Karena yang berhasil kan kemarin cuma Miller 9 itu. Iya. Itu juga sampai dibilangin Quartararo itu nggak ada otaknya orang itu. Iya. Iya kan. Kalau pakai otak aja nggak gitu bawa motor ya Pak. Padahal seorang Quartararo ngomong kayak gitu, kembali lagi Quartararo kan paling senior di Yamaha. Miller tuh pendatang baru. Sudah nggak ada. Dari Vivo ke inline. Itu luar biasa. Nekat sebenarnya. Iya, nekat. Jadi karena ya pengalaman sih, memang benar. Pengalaman jam terbang. Yamaha menggait Miller di Pramac itu saya kira sesuatu yang bagus sekali. Benar, iya. Buat feedback. Iya. Pengembangan ke depannya kan. Malahan yang kelihatan itu si ini. Coba? Rocky. Wah, itu dia. Itu nggak disangka-sangka itu, Pak. Iya, betul. Tapi nanti dilihat lagi race kedua ini bagaimana ini. Minggu depan 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Ya, itu bagus itu. Ngeri itu, saya juga nggak nyangka ya. Mulai dari sprint, mulai dari hari Jumat juga kelihatan. Sudah kelihatan, Pak. Mulai dari Jumat itu sudah kelihatan. Ternyata paketnya Aprilia ini kayaknya cocok dengan gaya balapnya Aprilia, karena infonya motor yang disiapkan oleh Aprilia itu kan dikhususkan untuk Martin ya. Oh ya. Martin cedera. Terus kemarin Martin juga waktu mau persiapan MotoGP dia latihan. Cedera lagi, jatuh lagi. Benar. Ternyata dia cedera lagi, lebih parah lagi. Malah infonya Martin ini diperkirakan sampai 3-4 seri. Oh iya. Diperkirakan. Mungkin baru Amerika. Itu pun masih menunggu keputusan. Itu bisa Mei, Pak. Mei berarti 2 bulan 3 bulan. Sampai Amerika. Sampai Juni bisa itu. Iya, itu. Karena ini kecelakaan yang yang kedua setelah kecelakaan yang pertama ini, dia ini lebih parah. Jadi, ada 3 tempat. Soalnya kan info terakhirnya tuh dia memaksakan mau balapan di awal. Betul. Nah, sebelum itu dia mau coba. Nah, pas mau coba itu memang sih, jatuh. untuk ibaratnya itu apa ya? Ngelemesno badannya itu biar tidak kaku. Latihan kayak Marquez bersaudara siapapun juga sama. Punya motor di pakai motor gestrek road race itu di tanah itu belum supermoto. Nah, itu pakai itu ya karena untuk melatih itu. Jadi kemarin ternyata dia akhirnya blunder, jatuh lagi, tambah parah. Nah, ternyata dimulai itu paket yang disiapkan untuk Martin dicoba di setup dipakai Egora. Ternyata berhasil, cocok. Berarti gaya balapnya Ogura ini kayaknya mirip dengan Martin mungkin. Sama settingannya lah, ya kan, sama yang di setup Aprilia ini. Karena sebenarnya tugasnya ini second pembalapnya Bezzecchi. Tapi Bezzecchi kurang maksimal. Masih lah. Buktinya kemarin Bezzecchi dapat nomor kemarin berapa diri? Bezzecchi masih adaptasi lah, Pak. Tapi yang luar biasa malah ini kejutan luar biasa. Rocky pertama kali dapat poin juga. Bisa nempel ketat di bawah Peko ya.
kayaknya dia belajar itu di belakangnya Peko selama belasan lap di sprint. Oh ya, sempat di sprint ngikuti. Iya, di sprint tuh dia kayaknya ngikutin Peko, mempelajari tekniknya Peko, dia, dan ternyata bener komentarnya. Saya di belakangnya Peko itu mempelajari teknik pengereman Peko yang Nah, makanya kan tak pikir kan cuman palingan keberuntungan di sprint race. Ternyata di race juga di race bagus. Bagus lah, berarti yang beneran maju gitu. Morbidelli, Iya. Yang kena turun Iya. 3 posisi kan. Biasanya kan gitu beruntung aja ya kan di sprint ya, balapan pendek. Betul. Bisa dapat posisi 4 lah. Mungkin gitu ya kan. Iya. Mungkin kebanyakan orang kan mikirnya kan pasti gitu kan. Kurang lebihnya lah. Ternyata di hari Minggu makin jadi. Bisa bertarung Iya. dengan pembalap senior Dan bisa konsisten sampai kayak enggak apa sih bahasanya kan, biasanya kalau baru-baru itu kan demam panggung lah bahasanya kan gitu Pak. Ini enggak langsung kayak sudah di MotoGP itu kok sudah ada berapa tahun yang lalu gitu loh. Padahal itu rookie loh itu. Rookie. Acosta yang kemarin nggak gitu loh. Ya. Ini. Dia Acosta kan berapa seri baru kelihatan. Ini langsung ini kayaknya ya moga-moga aja, soalnya pembalap Asia itu Pak. Sebenarnya kerugiannya Honda sebenarnya. Oh iya. Dulu kan didikannya Honda. Dia lepas dari Honda ya ada sesuatu juga, mungkin melihat progresnya Honda di MotoGP terus juga mungkin ada sesuatu. Akhirnya dapat review itu orangnya cerdik. Kontak dan kebetulan juga juara kan? Juara Moto2. Iya, Moto2, Asia Talent, juga jebolannya pembalap KTM juga. Dan itu didikannya Oyama juga. Iya kan? Ya mirip-mirip Okada kayak gitu. Akhirnya si Chandra ini Condro. Kalau Chandra memang proses belajar, tapi bagus dia kemarin bisa menuntaskan race itu sudah luar biasa, apalagi dia di kandang sendiri kan. Iya. Saya kira itu sebagai mental. Iya Pak, malahan Honda loh Pak. Jarko kemarin tuh dapat 10 besar dia. Oh iya. Dapat poin tuh. Jarko 9 ya kalau 9 8 masuk 10 besar ya. Iya. Di race itu bagus tuh. Nah, ini malah progres ya. Yamaha-nya nggak muncul, Honda. Yang malahnya tak tunggu Yamaha, akhirnya kok Honda yang muncul, bukan kok Honda ya, mungkin ya itu tadi. Iya. Ya saya kira ini Honda juga dari tes kemarin kan kurang begitu meyakinkan ya, karena yang muncul adalah Yamaha. Jadi dengan maksudnya Roberto siapa itu kemarin abis ini itu yang dari KTM. Nah, itu kayaknya hasilnya sih belum langsung ini ya, mungkin baru tengah musim atau mendekati akhir-akhir kejuaraan, karena tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi yang bikin heboh sebenarnya di Honda ini, kalau motornya mau start, hold-shotnya itu paling rendah sekali. Nempel anunya, betul. Fairing X-Duct-nya itu paling rendah sekali. Nempel di aspal. Iya, sepakat ya. Jadi benar. Ducati aja, Aprilia, Yamaha, begitu punyanya Honda diturunkan, ngeri. Itu. Paling sampai itu ada kamera televisi ngambil itu dikompetkan itu paling rendah. Palingan selesai race itu gesot-gesot itu sih Pak. Bisa juga karena startnya itu aja kan ada setakan, otomatis dia mungkin ngecek. Kayaknya tujuannya dia semakin rendah adalah memberikan dia akan tidak wheel dan tetap stabil. Jadi kemarin tuh Honda ya alhamdulillah ya bagus lah, bisa membalik faktanya yang Yamaha kemarin yang digadang-gadang jadi kuda hitam, ternyata Honda ini bisa masuk nomor 9 dia di race-nya. Seperti itu Pak. Kayaknya kan Yamaha kemarin tuh selamatnya karena ada Miller itu tadi yang nggak punya otak. Yang nekat itu. Makanya ada yang bisa kelihatan lah. Terus KTM ini Pak, wah ini KTM ini. Kalau KTM ini lagi sensitif KTM ini Pak. Ini repot juga ya. Waduh. Masalah finansial. Oke lah. Meskipun ada rumor-rumor yang berkembang sekarang ini katanya KTM mau diakuisisi. Sama BMW. Ya, ini masih rumor. Tapi kalau melihat balapan kemarin KTM kayaknya yang ngoyo itu Acosta sama Binder ya. Mungkin ya satu Acosta tahu kalau
Ogura itu seperti itu sekarang. Iya. Itu tapi yang menjadi masalah di KTM ini ternyata dia degradasi ban. Jadi dia mengakui Acosta itu cengkeraman roda belakangnya itu Banyak keluhan kau memang Iya, kemarin banyak keluhannya karena suhu panas itu. jadi sehingga dia begitu membetot gasnya itu cengkeraman nggak ada, dia feelingnya nggak. Iya. Akhirnya yang terjadi kemarin kan Losor. jatuh kan, Iya. akhirnya dia balap lagi nomor 19 dia. 19. Nggak dapat poin kan. Iya. Dia dapatnya di sprint aja, dapat posisi 6 kalau nggak salah, 6 atau 7. Iya. Nomor 6 Acosta di sprint. Terus bahas ya Tadi sprint, sekarang race-nya. di race ya, ya. Ya race kurang lebih ya sama, Pak. Tapi ada yang unik di race. Apa itu? Kayaknya di prank kemarin itu. Oh, masalah anu ya, tire pressure ya. Oh iya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Itu kan gini, saya juga melihatnya juga kaget juga sebenarnya. Duh, ada apa? Nggak ada apa-apa kan, infonya nggak ada apa-apa waktu itu Marquez ya. Posisi lagi leading di depan, tidak ada kendala apa-apa, kamera juga tidak men-shoot motornya Marquez. Tiba-tiba ada seperti pergerakan, what happened sih. Iya. Nah, terus beberapa saat kemudian krunya itu di pitbox itu kan rame, gitu. heboh di pitbox itu sempat heboh, Pak. Gigi sampai melotot gini, ada apa ini? Ternyata setelah itu Marquez ngeliat ke kanan, akhirnya masuk Alex Marquez. Nah, begitu Alex Marquez masuk di depan, Marquez ngintip di belakangnya terus. Feeling saya juga gini, oh ini kayaknya kejadiannya dulu di Misano waktu itu. Tire pressure-nya dia turun, akhirnya dia di Jesu salipan lagi. Kan kita bahas supaya dapat suhu panas. Betul, karena dia di depan, jadi kondisi motor di depan itu anginnya kan fresh, jadi tekanannya turun. Nah, otomatis di dashboard itu sudah ada indikator, sensor. Ya seharusnya kan terkirim ke pitbox tuh, Pak. Iya, kemungkinan di pitboxnya nggak melihat di sana, melihat di TV ini gimana lajunya seorang Marquez pertama kali race di. Makanya kaget ya, kaget kan? Kaget. Makanya seharusnya kan sensor indikator tekanan ban itu kan nyampe ke pitbox sudah. Iya. Makanya tapi kok kaget orang-orang di pitbox itu. Dan memang ini ya, jadi balapan itu tidak hanya aku balapan harus menang, tapi harus bisa mikir strategi. Benar. Ternyata yang dipakai strategi market dia lap ke-7 ya. Lap ke-7 dia mundur itu. Karena apa? Harusnya tekanan ban kan sekarang 1,8 bar. Jadi dia dengan adanya tekanan turun itu dia mundur untuk memanaskan. Dia itu untuk mencapai angka 60%. 60%. Makanya benar. kurang 4-3 lap dia nyalip lagi itu namanya Alex Marquez sehingga aturan itu langsung tertutup seperti itu. Ya sempat ada yang ngomong gini, wah itu Marquez ngeprank Peko itu, samanya ngice itu, ya enggak juga sih. Iya, itu strategi itu. Ini memang strategi briliannya Marquez. Dia bisa memanage. Kalau seandainya dia bertahan di depan, dia kena penalti bisa 16 detik. Iya. Bisa turun. turun. Nanti tinggal dikurangin aja sama yang nomor 2, 3, 4 itu tinggal dikurangin aja. Bisa. Iya, bisa. Tinggal gapnya aja, tinggal jarak yang di belakang, Pak. Betul. Soalnya kan sekarang ya itu tadi untuk musim ini juga kayak jatah BBM. Oh iya, dikurangin 2 liter, Pak. 20. Dari 22 sekarang jadi 20 liter aja, Pak. Nah, itu gimana dan lap tetap. Betul. Dari tahun kemarin sama tahun ini sama. Jumlah lap tuh sama. Cuman jatah BBM dikurangin. Nah, untuk manajemen BBM ini kan juga pembalap juga harus benar-benar kapan ngebetot, kapan biar main aman supaya nggak kehabisan itu, Pak. Makanya itu kan Ducati mengetes elektronik itu terkait itu juga sebenarnya. Karena apa? Kemarin yang kehabisan bensin itu Fabio Quartararo. Oh, itu sempat. Soalnya jatahnya ya itu tadi dikurangin 2 liter lumayan, Pak. Jadi sekarang ini pembalap harus bisa caranya meminitnya apa? Ngirit. Gimana dia saatnya untuk menyerang? Gimana dia saatnya untuk konstan aja, bertahan? Atau strategi itu tadi untuk memanaskan tayarnya gitu. Jadi sekarang pembalap itu
Komplit. Semuanya komplit. Komplit, Pak. Di pedoknya Bener. di sana sudah memantau. Komplit. Pembalapnya juga harus tenang, apalagi suhunya kan Bang panas sekali tuh. Wah, sampai Jadi bakar nggak tuh. hanya sekedar top speed aja, kita Betul, nggak bahas iya. top speed di sini. Iya. Dan itu rekor loh, Marquez itu kemarin sama rekornya kayak Casey Stoner tahun 2000. Oh, yang anu ya, awal ya? Iya, jadi pertama kali Kemenangan. di Ducati, Stoner juga pertama kali di Ducati, langsung menang, langsung juara dunia. Apakah Marquez ini coba di pertama kali di tim merah, juara, menyapu bersih? Apakah tahun ini jadi juara dunia, Pak? Ini kayaknya ya yang bisa menjawab ya mungkin teman-teman sudah bisa mereka-reka meskipun ini baru race pertama ya. Iya. Seperti itu. Tapi ya kita harus realistis saja. Iya, realistis. Karena motor yang sekarang ini kan sudah dihomologasi. Ya. Tidak boleh diutak-atik kecuali Honda sama Yamaha. Makanya sebenarnya gini ya, kita harus melihat pergerakannya Honda dan Yamaha ini. Ternyata sekarang di Buriram Hondanya yang bagus. Seperti itu. Iya kan? Nah, sedangkan Yamaha ya nggak ada masalah. Tadi kemarin Mas Miller sempat fairingnya katanya ada yang lepas penguncinya ya. Itu penguncinya fairing, apalagi fairing yang depan yang patah yang dulu Marquez itu apa enggak? Naik motor tuh nenteng kayak gini ya, seperti itu. Jadi kembali lagi seorang pembalap yang sudah berpengalaman dan naluri bakatnya luar biasa memang ya bisa ketahuan lah seperti itu. Yang motornya bagus, pembalapnya juga. Timnya bagus. Jadi ya mendekati sempurna. Dan kemarin tuh Taliot memang sangat mendominasi. Kalau dilihat dari race awalnya juga seperti itu. Jadi ya pertanyaannya mungkin dari 22 seri di seri berapakah mengunci gelar? Kan nggak, ya, ini prediksi. Ya, sama sih. Karena kalau dilihat, kalau dia mendominasi seperti itu, Pak, kita tinggal kasih pertanyaan, ini ngunci gelar di seri keberapa sudah itu, Pak? Soalnya pesaingnya sekarang yang diharapkan kayak mau Martin kan nggak, ya sudah hilang 4 race lumayan, bisa, Pak. 4 race lebih itu bisa. 100 lebih poin kan. 7 kali 4. Berarti ya 120, hampir 150. 150 ya. 141. Kalau iya. 141 poin, Pak, kehilangan. Wah, lu banyak. Iya. Ya kan? Jadi memang ini apa namanya? Saya flashback ya. Kayaknya saya ingat tahun 2013 pertama kali Marquez di Honda. Dia kan seorang rookie. Dia langsung menang di seri pertama itu dan memenangkan banyak seri di awal-awal sampai 5 seri berturut-turut. Seingat saya tuh 5 atau 6 seri itu, dan dia juara dunia aja di juara. Ini kayaknya seperti deja vu ini. Saya flashback, saya baru ingat, oh ya, Marquez pertama kali terjun di Honda di pabrikan kemarin langsung menyabet pole position juga. Kemudian pemenang termuda yang sampai saat ini belum terkalahkan. Kemarin rencananya Aco ternyata nggak bisa. Fermin Alduger ternyata umurnya juga sudah tua, sudah 19 ya, sudah lewat. Jadi ini saya kira ya, kalau melihat yang Bacu sampaikan, kayaknya 2013 yang dulu di Honda, kalau ini di Ducati terjadi seperti itu, bisa saja terjadi. Bisa ya. Karena seorang Marquez ini sekarang bukan haus kemenangan, tapi juga haus rekor. Karena apa? Sekarang aja rekornya dia sudah mengalami sama dengan rekornya Pedrosa, 112 podium. Gitu. Dan secara nggak langsung dikompetkan dengan pembalap F1, 66 kemenangan dengan Max Verstappen. Kemudian 122 kemenangan juga. Jadi ini sesuatu yang kok mirip-mirip bersamaan gitu loh. Nah, ini makanya ini 22 seri loh, Pak. 22 seri, ya. Ya, kali 2. 44. Ya. Ingat Ducati kemarin menang 18 seri ya. 18 seri. Oh iya. Iya, 18 seri. 10 Pecco, sisanya Martin. Iya, Martin sama Marquez. Oh ya, dibagi sama Marquez. Betul. Jadi ini yang kalau melihat lihat sprint sama race di Buriram kemarin,
Dan saya melihat tanda kutip Marquez nggak ngoyo ya balapannya kemarin. Apalagi kan ini dia kalau dibilang kan 100% ya dengan kondisi fisik. Iya. Sekarang kita anggap 100% lah. Ya. Soalnya kan cederanya sudah selesai. Betul. Lah. Kan nggak ada alasan kan ibaratnya. Oh fisiknya kurang dari 100% nggak. Sudah karena ditutup dengan motor juga kan. Betul. Anggap dan sudah 100% lah. Marquez ngakui bahwasanya dia merasa sangat nyaman di motornya saat ini. Merasakan bisa mengendalikan motor ini sesuai keinginannya. Kenapa? Nah, ini dari info dagangan pusat. Sekarang Ducati itu front end-nya itu dimainkan. Gara-gara ada Marquez. Jadi makanya ada info bahwasanya motor Marquez sama Pecco ini akan beda. Akhirnya beda. Meskipun sama tujuannya untuk menjadi pemenang, tim pemenang. Dan ternyata sebenarnya kalau melihat gaya balapnya kemarin itu sedikit ada banyaknya itu front end-nya itu muncul di Ducati sekarang. Meskipun saya tidak bisa menggambarkan secara teknis ya, tapi saya bisa melihat. Coba kita lihat nanti di race seri yang berikutnya, yang di nanti kan karakter-karakter sirkuit juga nanti kan itu yang membedakan itu Pak. Betul, itu kayaknya bisa muncul. Makanya Marquez ngomong motor ini sudah bisa, saya merasa sangat nyaman. Ngomong sangat, bukan nyaman, sangat nyaman di atas motor ini. Dan bisa merasakan feeling depan itu enak sekali, saya rasakan. Sampai dikusuk-kusuk motornya menang. Dan yang paling ini jadi kameranya kemarin kalau Bang Aco lihat, Gigi Dalina itu nyium nomor motornya Marquez itu. Tahu kan ada videonya? Itu sempat ada rame tuh loh. Kenapa sekarang? Apakah ada sesuatu sudah bintangnya geser ke bloknya Marquez? Ya banyak ya komen karena mereka juga brand ambasadornya Audi berdua. Jadi dikhususkan lah. Betul iya. Ya kalau menurut aku sih karena ini juga di awal Pak ya, masih awal mungkin kayak Pecco sendiri juga dia harus lebih dewasa dalam artian jangan ambil blunder lah. Intinya selama Marquez lagi on fire, kalau bisa dia jangan kehilangan poin juga supaya nanti dia masih di jalur kemenangan juga, di jalur podium dunia kan, maksudnya juara dunia kan tetap itu biar ada pesaing Pak. Soalnya kalau nanti Pecco juga lepas dari buruan Piala Dunianya ini, juara dunia, wah bisa-bisa ndak nyampe 22 seri, sudah habis. Selesai tiketnya, harga tiket bisa obral gitu Pak. Dapayu Indonesia itu aja kena seri 18 Mandalika. Oktober itu ya. Iya, kalau misalnya dia mendominasi sampai di seri ke-15 aja. Sudah ngunci gelar. Ya, sepi Pak MotoGP Pak. Betul. Iya kan? Nah, kemarin jadi harus ada pesaing lah, harus tetap ada disaingnya tetap harus. Kan pesaingnya sekarang ada. Alex Marquez sekarang. Oh ya, bisa. Iya kan? Iya. Nah, malah nih gara-gara kemarin yang katanya di prank itu Alex Marquez jadi buffernya Marquez. Ada seperti itu, padahal enggak juga. Ini kan strategi. Justru namanya di lintasan. Nah, di lintasan apalagi ini sama-sama Ducati, sama-sama kalau menangnya Ducati. Kan saya kira makanya ini membantah rumor yang ini Marquez enak di buffer sama Alex, jadi Pecco nggak bisa bukan itu. Memang kondisinya Pecco seperti kondisinya Marquez karena kondisi teknisnya tayarnya itu tadi tekanan banyak yang turun karena dingin karena dia di depan. Makanya sebenarnya mimpin di depan itu nggak enak juga. Gimana caranya menjaga ritmenya itu tadi karena kena air udara kan fresh, jadi dingin ya, tekanannya turun. Akhirnya dia harus mundur dulu untuk memanaskan kembali. Jadi sempat ada ngomong, gara-gara adiknya ini jelas nanti dikasih dikasih nomor 1 lagi. Ya enggak, memang itu strategi. Makanya ininya Marquez luar biasa itu Bang. Itulah Bang Aco yang kita ambil dari race yang pertama ini. Kayaknya serem ini. Kalau kita lihat 1 sampai 4 seri atau gini, seri yang sirkuit kurang jadi favorit Marquez. Kalau seri yang bukan Marquez favoritnya Marquez, dia bisa menang di sana, menyapu bisa pole, sprint, pole aja sudah, pole dulu. Ini tapi memang
pembalap nggak seri favorit ya. Iya. Tapi si motor ini siap Pak Iya. di semua seri. Ya itu. Kan Makanya itu yang menutupi kan baikku. yang ditutupi adalah pembalapnya Iya. sendiri. Makanya kan saya ngomong, Sekarang lihat di Ducati ini sirkuit. hampir setiap Sirkuit. Pak jago sekarang Pak Ducati. Betul. Nggak ada bukan nggak ada minusnya ya, maksudnya ada tetap minus. Cuman hampir dari 22 seri ini Ducati Ya. mendominasi karena mulai tahun 2022 saya lihat. Nah, dan saya kira ini keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Ducati ya, tidak menggunakan GP25 meskipun Marquez sama Pecco ngomong GP25 ini sebenarnya punya power delivery yang lebih Tapi nggak halus. perlu Pak, nggak perlu pakai Iya. 25 wes. Iya, tapi kan akhirnya keputusan di pembalap, bukan ke ini. Bahwa menunjukkan benar-benar siap. Kalau di tengah jalan ada apa-apa, Pak, sudah, apalagi sudah Iya. dirotasi. Soalnya dilihat kompetitornya juga kan masih belum ada yang mencolok kan. Ini itu. kan harus pakein 24 aja daripada buang-buang waktu, buang budget lagi buat pengembangan ya kan Dan lumayan. Ducati memproduksi mesin GP24 Iya. itu hanya dalam nggak sampai 1 minggu. Iya. Itu gara-gara apa? Untuk memilih tes Buriram kemarin Mendingan itu. kan lebih fokus ke 2027 di 850 cc-nya. Karuan duitnya digelondongkan ke sana aja buat pengembangan. Tapi sinyalnya sudah kelihatan juga loh ya. Oh iya. Bugil, yang ini di WSBK yang kemarin, Oh iya. yang Panigale itu yang seri yang terbaru yang dicoba Marquez dengan standar Iya. sudah bisa mendekati rekornya WSBK. Iya. Ini sudah sinyal Ducati berarti bisa dikatakan ya ini di luar Sudah, ya, ya, untuk sudah, yang 2027 ya. Kayaknya sudah mempersiapkan, sudah ditunjukkan. Kemarin Toprak marah gara-gara Ducati Cup Iya. ngomong gitu dia mau berhenti, mau tanda kutip berhenti katanya. Kalau caranya gini saya nggak usah balapan sudah ya. Nggak gitu, yang gitu caranya saya kira. Berarti Toprak ini kurang punya attitude. Kena lah. mental dia. Nah, kena mental dia. Kaget dengan Ducati yang ya jangan heran lah. Munculnya seorang Marquez itu mengakibatkan ya itu tadi. Jadi Panigale kemarin yang di WSBK itu bisa menjadi pemenang 1, 2, 3. Race Oh iya. 1, 2-nya kena Ducati semua, kena ini. Jadi ini sinyal juga. Berarti 2027 kalau saya melihatnya basisnya yang mesinnya 800 itu Bisa saya kira ini wah juga sinyal ini, alarm ini. Alarm baikannya itu Bang Acu. Oke. Terus dari sprint dan race kemarin kayaknya sih yang mencolok cuman itu aja Pak ya. Tadi yang kita bahas ya AI, si Iya, Ogura, iya. karena si Yamaha, Jack Millernya yang nggak pakai otak itu tadi ya kan. Kasihan. Tapi patut diacungi jempol karena berani melakukan sesuatu yang beda dibandingkan seorang Quartararo yang sudah senior di Yamaha. Honda dengan Jarko yang kelihatan, yang nggak kelihatan cuman yang digadang-gadang. Ya meskipun Marini Aco. dapat poin, tapi kan yang dapat lebih banyak Zarco. Jarko yang kelihatan lah, Iya. kita bisa kasih lihat. Terus kayak KTM yang diharapkan Aco akhirnya begitu juga, masih belum darah muda biasa lah. iya. Binder juga kurang kuat kayaknya masih. Ya akhirnya makanya banyak setelah saya habis nonton race itu banyak guys ini Ducati Cup lah gitu. Ya kalau saya sih pribadi Pak ya realistis saja lah karena memang Ducati untuk saat ini sampai ya itu tadi hanya regulasi yang bisa mengalahkan Ducati itu. Iya Pak. Kalau untuk pengembangan 2 tahun ke depan selesai Pak. Ini info dari pusat Ducati ada sesuatu yang baru nanti di tes di Jerez. Selesai Pak. Yang kayaknya mau dicangkokkan di motornya pabrikan. Ini infonya. Kita tunggu aja. Iya. Iya. Kayaknya sih untuk podcast kali ini sudah ya Bro. Cukup ya. Ya. Untuk berikutnya nanti di mana ya Pak? Di Argentina. Tanggal 14-16. Langsung Amerika Latin kok. Iya. Waduh Pak ya. Iya. Tanggal 14-16. 14. 16. Berarti 1 bulan Maret ini ada berapa race? 3 ya? 3 race. 3 race. Jadi nanti insya Allah mungkin minggu depan kita podcast lagi untuk preview di Argentina. Oke. Oke, jadi bisa nanti klik di YouTube ya, di HP-nya ya. Ya, Tonton kita ya. Oke.
Ya, terima kasih buat penonton podcast Kadar Banyuwangi. Kebetulan memang kita ini dari kemarin berharap bisa bertiga, akhirnya berdua aja. Iya. Sekarang saya tutup acara satu track. Dari dengan begitu kita. Oh iya, untuk penonton bisa dibantu share, subscribe, dan komen-komennya lah. Oke. Barangkali banyak bahasan kita yang perlu dikoreksi. Ya. Mau nanya dikoreksi di komentar. Karena kita sama-sama masih belajar Ya, juga. kita juga masih belajar, berproses. Nanti apapun yang nanti kita sampaikan, kalau perlu kita bahas di komentar ya. Oke. Kita akhiri. Untuk itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu track. 93. Ya.